Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini pada mata kuliah hidrolika, saya akan mempraktekkan cara melakukan simulasi aliran menggunakan software HECRAS 5.0.6. Jadi software HECRAS ini gratis dan dapat di-download melalui websitenya. Linknya nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, langsung saja ya. Kita akan merubah pengaturan format desimal simbol pada laptop atau PC kita masing-masing. Jadi di sini kita buka control panel. Kita pilih ini. Selanjutnya pilih region. Nah, kita pastikan format yang kita pakai itu English United States. Kita pilih ini. Selanjutnya additional settings. Pastikan lagi desimal simbolnya di sini menggunakan titik, bukan koma. Jika sudah, kita apply, kita oke. Oke. Ini kita tutup. Selanjutnya kita akan merubah pengaturan pada software HECRAS, yaitu di sini kita pilih options, kita pilih unit system, dan di sini kita pilih sistem internasional, metric system. Di sini kita pilih ini, dan yang bagian bawah kita centang ya, set as default for new project. Karena HECRAS dia menggunakan format titik untuk desimal simbolnya. Jadi jika kita menggunakan koma, maka softwarenya tidak dapat membaca data yang kita inputkan nanti. Kurang lebih seperti itu mekanismenya. Selanjutnya kita akan melakukan save new project. Di sini kita pilih file, kemudian new project, kemudian pilih folder di mana kita akan save apa yang akan kita kerjakan nanti. Di sini saya pilih di dokumen. Selanjutnya saya pilih create folder. Di sini saya beri nama foldernya nanti menjadi HECRAS. Oke, untuk titelnya misalkan di sini saya tulis simulasi aliran. Jika sudah, kita klik OK. Untuk nama terserah ya, bebas. Di sini kita pilih OK. Selanjutnya kita akan membuat suatu geometri tampang saluran dengan cara di sini kita pilih edit, kemudian geometric data. Kita di sini akan save terlebih dahulu ya, file, save geometry data. Dengan titel simulasi aliran. Kemudian OK. Sebelum kita memulai membuat geometri data, di sini saya akan menjelaskan konsep suatu saluran yang akan kita buat nantinya. Di sini saya menggunakan modul yang dibuat oleh Dr. Insinyur Istiarto MM, dosen UGM. Di sini dapat kita lihat suatu skema saluran sederhana, alurnya lurus dan bentuk tampangnya trapesium. Hulu dan hilir itu sama. Lebar tampang dasar salurannya yaitu 2 meter dengan ketinggian saluran yaitu 2 meter, sehingga kita memiliki perbandingan antara lebar dasar saluran dengan tinggi saluran yaitu 1:1. Bentuk tampang saluran pada hulu dan hilir itu sama, dimensinya pun sama. Yang membedakan hanyalah elevasi dasar salurannya. Di sini elevasi dasar saluran yaitu 0 meter, dan elevasi dasar saluran yang ada di hulu yaitu lebih tinggi 1 meter. Jarak antara saluran yang di hulu dengan yang di hilir yaitu sepanjang 1000 meter dan memiliki slope ya atau kemiringan sebesar 0,001, dan nilai N-Manning atau koefisien kekasaran dasar saluran yaitu sebesar 0,02. Oke, kita lanjut ke software HECRAS-nya. Di sini pertama-tama kita buat terlebih dahulu river ridge. Misalkan ini ya, saya pilih ini. Di sini saya klik sekali saja untuk mengawalinya. Oke, jadi ini terserah ya, arahnya mau miring boleh, vertikal juga boleh.
asalkan arah garis yang kita buat itu merepresentasikan arah dari hulu ke hilir. Nah, gitu kurang lebih. Untuk mengakhirinya, double klik, jangan single klik ya. Kita double klik. Nah, di sini muncul river dan ridge. Nah, di sini kita beri nama, misalkan aja di sini sungai Tekno. Ridge-nya di sini kita beri nama Tekno. Kita klik OK. Maka sungainya sudah jadi ya. Di sini dari hulu ke hilir dengan asumsi panjang saluran yaitu 1000 meter. Selanjutnya kita buat cross section. Kita pilih options dan kita pilih add a new cross section. Untuk yang pertama ini kita membuat cross section di bagian hulu. Jadi untuk angkanya kita isi 1000. Karena jarak antara hulu dengan hilir itu 1000. Kita pilih OK. Untuk description-nya kita isi dengan hulu. Selanjutnya saya isi terlebih dahulu baru saya jelaskan. Selanjutnya kita pilih apply data. Nah, di sini dapat kita lihat ya. Jadi bentuk tampang salurannya itu trapesium dengan cross section koordinatnya yang telah saya isi. Nah, di sini dapat kita lihat di station 0 elevasinya 3. Selanjutnya di station 2 elevasinya 1. Di station 4 elevasinya 1 dan di station 6 itu elevasinya 3. Jadi cara mengisi cross section koordinat seperti itu. Nah, untuk downstream reach length ini jarak antara cross section hulu dengan cross section hilir kayak gitu ya. Jadi 1000, kita isi 1000 semua. Untuk meanings and value itu yang telah ditentukan di awal, kita menggunakan 0,02 untuk koefisien kekasaran dasar saluran. Selanjutnya untuk main channel bank stations ini saya isi 2 dan 4. Untuk apa? Ini untuk membatasi antara channel utama dengan bank station. Jadi di sini saya tentukan pada station 2 sampai station 4 ini adalah main channelnya. Jadi untuk bagian kanan ini bisa disebut dengan ROB atau right over bank, dan di bagian kiri dari titik merah di angka 2 ini bisa kita sebut dengan LOB atau left over bank kayak gitu. Selanjutnya untuk nilai construction dan expansion itu kita biarkan saja default ya. Jadi 0,1 dan 0,3. Selanjutnya kita apply data. Kemudian misalkan kita mau melihat nih tampilannya secara full screen, kita tinggal maximize saja ya. Dapat kita lihat seperti ini. Namun Hekras itu memang tampilannya dia kecil-kecil ya. Ini misalkan kita perkecil lagi. Nah, Hekras itu tampilannya per bagian. Jadi nggak secara utuh full screen software Hekras itu penuh dalam satu layar gitu, enggak. Jadi memang per bagian. Kita buka geometric data yang muncul hanya geometric data, kita buka cross section juga begitu. Dan untuk option yang lain sama, nanti Hekras dia per bagian yang muncul. Memang seperti ini cara kerja software tersebut. Jika sudah, kita lanjut untuk membuat cross section di bagian hilir. Di sini saya klik options dan klik add a new cross section. Karena di bagian hilir, jadi kita isikan dengan 0. Oke. Untuk description-nya kita isi dengan hilir. Dan stationnya ini sama ya dengan yang di hulu tadi. Nah, untuk elevationnya itu lebih rendah 1 meter. Jadi cross section di bagian hilir itu lebih rendah 1 meter daripada di bagian hulu. Jadi di sini saya tulis 2 untuk di station 0, dan selanjutnya ini saya isi dengan 0, 0, di sini 2. Jadi ini lebih rendah 1 meter dari
yang di bagian hulu tadi. Di sini saya isi 0, 0 dan 0. Di sini sama 2 dan 4. Kemudian saya apply data. Oke, dapat lihat seperti ini ya. Jadi untuk penjelasannya sama dengan yang di hulu tadi, hanya saja yang saya bedakan ya, saya tekankan lagi itu di elevasi, karena kita memiliki beda elevasi antara hulu dengan hilir. Dan untuk downstream reach length ini ya di bagian hilir, karena ini udah paling hilir ya, jadi kita seakan-akan nggak punya lagi saluran setelah ini. Nah di sini saya beri angka 0 semuanya kayak gitu. Oke, jika sudah ini saya close, saya tutup. Maka di sini dapat kita lihat ya, di paling hulu itu angkanya 1000, di paling hilir itu angkanya 0. Dan garis biru ini yang membentang dari hulu ke hilir ini seakan-akan jalur atau alur sungainya, kayak gitu ya. Dan ini arah panah ini merepresentasikan arah dari hulu ke hilir. Kita akan membuat beberapa cross section dengan interpolasi yang telah kita tentukan. Supaya apa? Supaya hasil simulasinya nanti dapat berjalan secara optimal dan dapat merepresentasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Ditentukan bahwa kita akan membuat cross section lagi dengan interval per 20 meter antara cross section 0 dengan cross section 1000. Jadi kita akan membuat interpolasi cross section dengan cara di sini kita pilih tools, selanjutnya kita pilih XS. XS ini bisa dibaca cross section gitu ya, interpolation. Nah ini saya pilih between two cross sections. Oke, sebelumnya ini saya close terlebih dahulu. Ini sungainya saya klik dulu ya. Oke, jika sungainya sudah diklik, baru kita pilih tools, kita pilih cross section, selanjutnya kita pilih between two cross section. Nah di sini muncul dua cross section di hulu dan di hilir. Kita tentukan maksimum distance-nya. Kita mau buat interpolasi dengan interval 20 meter. Seperti itu. Selanjutnya kita pilih interpolate new cross section. Maka akan muncul semua cross section dengan interval 20 meter yang telah kita buat tadi. Kita close. Oke, sudah jadi. Di sini dapat kita lihat interval cross section, misalkan ini saya zoom ya. Saya zoom di bagian sini. Dapat dilihat bahwa intervalnya per 20 meter. Ini cross section pada jarak 0, selanjutnya pada jarak 20, 40, 60, 80, 100 dan seterusnya dengan interval per 20 meter jaraknya. Jadi elevasi dari cross sectionnya itu menyesuaikan hasil interpolasi, jadi udah otomatis. Nah kita nggak usah repot-repot lagi buat secara manual, sudah otomatis menggunakan software. Di sini selanjutnya kita pilih file dan save geometry data. Oke, jika sudah ini kita close. Kemudian kita akan membuat dua simulasi aliran yang berbeda dengan menggunakan data geometri sungai yang sama. Nah, dua tipe simulasi aliran yaitu yang pertama kita membuat steady flow, yaitu aliran yang tetap. Dan yang kedua ada unsteady flow, yaitu aliran yang tidak tetap. Kemudian kita akan melakukan simulasi aliran tidak tetap atau unsteady flow. Di sini kita pilih edit, selanjutnya pilih unsteady flow data. Di sini ada dua bagian kosong di bawah boundary condition, yaitu pada cross section 1000 atau cross section paling hulu dan cross section hilir. Jadi pertama yang akan kita isi pada kondisi hulu terlebih dahulu. Di sini kita klik bagian kosong di bawah boundary condition, kemudian kita pilih data yang kita miliki. Nah, jika data yang kita miliki berupa tinggi muka air, kita bisa pilih stage hydrograph. Jika data yang kita miliki berupa debit, kita pilih flow hydrograph. Seperti itu. Dan ini untuk stage atau flow hydrograph, gabungan antara keduanya. Nah, untuk data boundary condition types ini menyesuaikan ya, tergantung data yang kita miliki.
Jadi setiap orang bisa berbeda-beda, setiap proyek pun bisa berbeda-beda. Nah, di sini data yang kita miliki yaitu flow hydrograph, maka kita pilih ini. Selanjutnya kita pilih data debit per satuan jam. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi sampai jam 12. Dari jam 00 sampai jam 12. Pada jam 00 kita isi debitnya 3. Pada jam kedua kita isi 3. Pada jam 3 kita isi 6. Pada jam 10 kita isi 3. Pada jam 12 kita isi 3. Dan untuk mengisi kekosongannya ini kita lakukan dengan cara interpolate missing values. Maka akan jadi seperti ini. Jika kita ingin melihat bentuk hydrographnya seperti apa, kita klik plot data. Maka akan muncul bentuk hydrographnya. Nah, jadi dari bentuk hydrograph ini kita bisa membaca data. Ini kita tutup. Selanjutnya untuk data time interval itu kita memakai 1 jam. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi kondisi aliran pada bagian hilir, yaitu pada RS0, boundary conditionnya. Kita klik pada bagian kosong di bawah ini. Ini pun sama ya, seperti RS1000 tadi. Jadi menyesuaikan tergantung data yang kita miliki itu data apa. Jika rating curve, pilih ini. Stage or flow hydrograph, pilih ini. Flow hydrograph, pilih ini. Stage hydrograph, pilih ini. Dan normal depth bisa pakai opsi yang ini. Nah, untuk simulasi pada kali ini kita memakai data stage hydrograph. Selanjutnya kita klik ini. Kita isi jam 00 itu stage-nya 1 meter. Kita isi 1. Dan jam ke-6 ini 1,5. Jam ke-12 kita isi 1. Selanjutnya kita interpolate missing values. Untuk mengisi kekosongan data kita interpolasi. Oke, jadi ini tetap kita cek lagi ya. Kita sesuaikan data time interval yang kita gunakan yaitu sebesar 1 jam. Untuk date dan time pada bagian ini kita kosongkan terlebih dahulu. Jadi kita pilih use simulation time. Oke, kita ingin lihat bentuk stage hydrographnya, kita klik plot data, maka bentuknya seperti ini. Kita klik OK untuk mengakhirinya. Sebelum berlanjut kita pilih initial condition terlebih dahulu. Jadi untuk initial flow atau kondisi aliran awal mula itu sebesar 3. Nah, ini hanya opsional ya. Jadi di sini ada keterangannya nih. Ini hanya opsional. Jadi tidak diisi pun nggak apa-apa. Nanti dia mengacu pada jam ke 00-nya tadi itu. Kita kan mulainya dari 3 meter kubik per second ya debitnya. Jadi untuk initial flow ini juga dia bisa beda atau bisa sama. Kalau mau sama dengan kondisi flow hydrograph, ya dikosongkan saja sebenarnya. Atau mau kita isi 3 juga boleh. Kalau initial flow-nya berbeda ya silahkan nanti tinggal diubah sesuai kondisi di lapangan. Jika sudah, kita klik file. Selanjutnya save unsteady flow data. Di sini kita beri nama untuk title-nya simulasi aliran unsteady flow ya. Kemudian OK. Sudah selesai untuk pengisian data unsteady flow-nya. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan melakukan processing data dengan cara pilih run. Selanjutnya unsteady flow analysis. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk geometry file kita sesuaikan. Unsteady flow juga kita sesuaikan. Jadi jika memang yang kita lakukan hanya satu, biarkan otomatis seperti ini nggak apa-apa. Terus untuk programs to run ini kita pilih. Selanjutnya unsteady flow simulation juga kita pilih. Dan untuk post processor kita pilih juga. Untuk sediment dan floodplain mapping ini kita biarkan saja. Selanjutnya untuk starting date supaya lebih cepat ya, kita pilih today. Kita klik tanda merah ini. Selanjutnya OK. Atau menyesuaikan tanggal simulasi proyek kita pun boleh kita sesuaikan.
Selanjutnya kita pilih ending date supaya cepat. Ini kita pilih lingkaran merah untuk menandakan hari ini, kita oke. Untuk starting time-nya jam 00 ya. Jadi untuk format waktunya nggak pakai titik, nggak pakai titik dua, tulis aja langsung 00. Di sini sudah diberi contoh ya, starting time example 0000 kayak gitu. Untuk ending date-nya juga sama. Di sini saya isi 12.00. Jika sudah, computation intervalnya kita pilih 15 menit. Selanjutnya mapping output intervalnya kita pilih 15 menit juga. Untuk hydrographic output intervalnya kita pilih 15 menit juga. Ini juga sama, pilih 15 menit. Selanjutnya file, save plan. Kita isi title-nya simulasi aliran unsteady flow dan pilih OK. Ini kita isi satu saja nggak apa-apa. Jadi simulasi pertama yang kita lakukan. Kita pilih OK. Jika sudah, kita klik compute. Hasil running telah selesai dan dapat kita lihat di sini menunjukkan bahwa warna biru semua yang merepresentasikan hasil proses telah berhasil dan tidak ada error yang terjadi. Dan untuk bagian computations message di bawah sini, ini dapat kita lihat ya. Jika ada kalimat tulisan yang berwarna merah berarti masih ada error. Nah, tapi di sini semuanya hitam dan hijau ya. Jadi nggak ada masalah ataupun error yang terjadi. Selanjutnya hasil running bisa disimpulkan bahwa berhasil tanpa ada masalah sedikit pun. Ini dapat kita close dan kita akan melihat secara visualisasi hasil simulasi aliran yang telah kita lakukan. Oke, terlebih dahulu kita save ya. Selanjutnya kita pilih view, kita pilih cross sections untuk melihat kondisi cross sectionsnya. Ini kita buat full screen terlebih dahulu. Untuk pilih cross section yang keberapa, kita pilih refer STA. Kita dapat melihat kondisi aliran pada cross section yang keberapa. Nah, seperti itu. Di sini kita pilih yang 1000 saja. Selanjutnya kita bisa pilih ini untuk melihat animasi aliran yang telah kita buat. Misalkan saya coba ya. Ini saya klik. Selanjutnya kita pilih ini, tombol play. Jika terlalu lama, ini kita percepat terlebih dahulu di sini. Misalkan ini saya buat seperti ini. Ini saya ulangi lagi ya. Saya ulangin lagi. Dan saya mulai. Jadi dapat kita lihat ya, fluktuasi airnya itu bisa naik turun sesuai debit yang kita masukkan tadi. Oke, jika sudah ini kita letakkan pada bagian kiri atas. Selanjutnya kita akan melihat view water surface profiles, yaitu tampak samping ya. Jadi ini ada saluran dan aliran yang tampak dari samping. Di sini dapat kita lihat pada jarak 1000 meter atau jarak paling hulu itu dapat kita lihat di sini, dan kondisi alirannya pun dapat kita lihat melalui garis biru ataupun melalui warna biru yang ada pada tampilan profile plot ini. Jika ingin memilih profilnya bisa dipilih di sini. Dan jika ingin melihat animasinya pun bisa melalui tombol yang ada di bagian sini. Oke, jika sudah, kita lanjut ke tampilan selanjutnya. Kita pilih di pojok kanan atas. Kita pilih view dan kita akan melihat rating curves. Ini hubungan antara water surface elevation atau ketinggian muka air dengan Q atau yang biasa kita sebut dengan debit. Jadi hubungan debit dan tinggi muka air. Oke, jika sudah kita rapikan terlebih dahulu. Kita lanjut ke view. Untuk XYZ perspective plot, ini dapat kita lihat, kita full screenkan terlebih dahulu. Ini untuk mengatur azimuth angle dan yang ini untuk mengatur rotation angle. Oke, seperti ini ya. Misalkan view-nya lebih bagus seperti ini. Kita zoom in supaya nampak lebih jelas.
Nah, ini pun bisa kita lihat animasinya. Saya perlihatkan contohnya. Nah, akan tampil seperti ini. Jika sudah, ini saya minimize di pojok kanan bawah. Oke. Maka tampilan secara keseluruhan akan menjadi seperti ini. Dan jika semuanya ingin dilihat animasinya, bisa dalam satu animasi. Misalkan di sini saya perlihatkan ya. Di sini saya play, maka bergeraknya berbarengan. Nah, seperti itu kurang lebih. Maka ini akan saya tutup. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Untuk melihat detail hasil perhitungan itu melalui view, kemudian detail output tables. Nah, ini dapat kita lihat ya. Kondisi tinggi muka air, debit, dan lain sebagainya itu ada di sini. Nanti bisa dicek lagi. Dan untuk melihat hasil yang lain, kita pilih view dan pilih profile summary table. Nah, di sini bisa kita lihat kondisi aliran pada setiap cross section. Nah, di sini tinggal kita lihat nih, river STA-nya mau yang keberapa. Misalkan yang di sini. Nah, dapat kita lihat kondisi alirannya. Seperti itu. Dan nanti bisa dicek atau dicoba-coba sendiri ya. Ini saya close, jangan lupa di save. Jadi sekian dari saya perihal tutorial unsteady flow yang baru saja kita lakukan. Untuk tutorial steady flow itu telah saya lakukan pada video sebelumnya. Jadi nanti bisa dicek ya. Jadi kita udah belajar steady dan unsteady flow, aliran tetap dan aliran tidak tetap. Semoga dapat dipraktekkan dengan baik dan dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.